Makhluk berhidung panjang seperti yang dikenal orang-orang Jepang zaman sekarang merupakan hasil penggambaran pada abad pertengahan. Digambarkan bisa berlari di udara dan sebagai sosok berbentuk burung Raja Wali yang bisa membuat orang kerasukan. Penggambaran tersebut diperkirakan mengambil model dari konsep agama Buddha sebagai makhluk berbadan manusia dan memiliki sepasang sayap. Model awal makhluk ini kemungkinan berubah pada paruh pertama zaman Muromachi. Dalam salah satu hikayat digambarkan seperti manusia tetapi tidak seperti manusia, burung tetapi tidak seperti burung, anjing tetapi tidak seperti anjing, tangan dan kakinya seperti tangan dan kaki manusia, wajahnya seperti anjing, memiliki sayap di kanan kiri dan bisa terbang. Makhluk ini dikenal sebagai Tengu. Dalam legenda Jepang, Tengu dianggap sebagai salah satu kami penunggu gunung atau yokai yang erat hubungannya dengan burung elang atau gagak. Tengu berpakaian mirip dengan pakaian pendeta Yamabushi yang bertapa di hutan dan gunung. Memiliki hidung yang panjang dengan wajah merah, sepasang sayap serta kuku kaki dan tangan yang sangat panjang. Tengu bisa terbang bebas di udara sambil membawa tongkat yang disebut kongozu, pedang besar atau tachi, dan kipas berbentuk daun atau hauchiwa. Pekerjaannya yakni menghalangi orang-orang yang ingin mendalami agama Buddha. Makhluk legendaris Tengu kerap kali dianggap sebagai anjing langit atau penjaga surgawi. Istilah Tengu dan karakter yang digunakan dipinjam dari nama makhluk ganas dari cerita rakyat Tiongkok yang disebut Tiangou. Sastra Tiongkok menggambarkan makhluk ini dalam berbagai deskripsi, tetapi paling sering ia adalah monster anjing yang ganas dan makhluk yang menyerupai bintang jatuh atau komet, membuat suara seperti guntur dan membawa perang kemanapun jatuhnya. Ketika Tengu pertama kali jatuh ke bumi dalam meteor api, ia memiliki campuran fitur manusia dan anjing, membuatnya mendapat julukan anjing langit. Bagaimana Tengu diubah dari meteor anjing menjadi manusia burung tidak sepenuhnya jelas. Meskipun mengambil nama dari makhluk ganas dari Tiongkok seperti anjing atau Tiangou, Tengu awalnya dianggap mengambil bentuk burung pemangsa, dan secara tradisional mereka digambarkan dengan karakteristik manusia dan burung. Tengu paling awal digambarkan dengan paruh, tetapi perlahan fitur ini seringkali dimanusiakan dengan hidung panjang yang tidak wajar, dan saat ini secara luas dianggap sebagai ciri khasnya. Meskipun terlihat lebih manusiawi, para Tengu masih mudah dibedakan dari manusia, dengan sayap besar seperti elang dan kulitnya yang merah tua. Mereka juga dianggap telah dipengaruhi oleh Garuda, burung legendaris atau makhluk yang mirip burung dalam mitologi Hindu serta Buddha. Sejak lama Tengu dinyatakan sebagai makhluk yang mengganggu dan pertanda perang. Namun citra mereka secara bertahap melunak menjadi salah satu roh yang melindungi dari hutan dan pegunungan. Tengu memiliki hubungan yang kuat dengan alam. Mereka secara khusus tertarik pada pegunungan dan hutan, dan akan selalu mempertahankan wilayah tersebut tanpa ampun. Memetik sehelai daun dari rumah Tengu mungkin akan membuat mereka menjadi sangat murka. Makhluk-makhluk ini memiliki ikatan yang kuat dengan kumpulan umat Buddha. Banyak dari mereka menyimpan kebencian yang mengakar, dan akhirnya diungkapkan dengan penculikan, pengrusakan, atau bahkan penganiayaan terhadap para pendeta dan biksu. Tengu juga bertanggung jawab atas penghancuran beberapa kuil dan biara. Namun di sisi lain, beberapa dari mereka juga mencintai umat Buddha dan memilih untuk melindungi mereka. Tengu disebutkan cukup banyak dalam cerita-cerita rakyat Jepang, tapi bukannya menakutkan. Mereka biasanya digambarkan sebagai makhluk yang sangat mudah ditipu dan mudah dibuat bingung oleh manusia. Makhluk ini dikatakan memiliki sebuah jubah ajaib. Salah satu kisah terkenal yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang suka mengintip melalui sebatang bambu berlubang, berpura-pura dapat melihat ke tempat yang jauh. Salah satu Tengu yang melihat anak laki-laki itu menjadi tertarik pada tongkat bambu, sehingga ia pun menawarkan pertukaran dengan anak kecil tersebut. Tengu akan memberikan jubah tembus pandang kepada bocah itu sebagai ganti tongkat bambunya. Sang anak menyetujui pertukaran itu dan segera pergi dengan jubah ajaib Tengu yang tidak ternilai harganya. Sementara Tengu masih mencoba mengintip melalui lubang bambu yang tidak berharga itu. Dalam cerita lain, seorang penjudi bertemu dengan Tengu yang menanyakan apa yang paling dia takuti. Penjudi lalu berbohong bahwa yang ditakutinya adalah emas dan kekayaan, sedangkan Tengu menjawab dengan jujur bahwa dia takut pada sejenis tanaman. Tengu tidak mengira sang penjudi sedang memainkan tipuan yang kejam. Ia lalu mendatangkan uang dan emas yang banyak menghujani sang penjudi. Penjudi tentu saja senang, dan ia pun mulai menakut-nakuti Tengu dengan hal yang paling ditakutinya, sehingga pada akhirnya Tengu buru-buru pergi meninggalkan labu ajaibnya serta barang-barang berharga lainnya yang kemudian diambil sang penjudi.
Suatu hari Tenggu mengganggu seorang penebang kayu, memamerkan kemampuan supranaturalnya dengan menebak semua yang ada di pikiran pria itu. Penebang kayu yang kesal lalu mengayunkan kapaknya dengan kuat pada batang kayu sehingga serpihan kayu mengenai hidung Tenggu. Tenggu melarikan diri ketakutan sambil berseru bahwa manusia adalah makhluk yang berbahaya yang dapat melakukan sesuatu tanpa memikirkannya. Cerita lain mengisahkan bahwa Tenggu memiliki sebuah kipas ajaib yang dapat dipakai untuk mengecilkan dan memanjangkan hidung. Saat Tenggu sedang tertidur, seorang pemuda telah mencuri kipas itu darinya. Pemuda itu lalu melarikan diri secepat yang ia bisa dan segera menggunakan keajaiban kipas Tenggu untuk keuntungannya sendiri. Dia mendapati bahwa salah satu kekuatan kipas itu adalah mengipas wajahnya sehingga hidungnya akan memanjang seperti Tenggu atau memendek lagi. Saat berjalan melintasi desanya suatu hari, ia melihat seorang gadis cantik dari keluarga yang sangat kaya. Tentu saja karena sang pemuda miskin dan bukan siapa-siapa, dia sudah tahu tidak punya kesempatan untuk menikahi sang gadis. Jadi sang pemuda pun merencanakan niat jahat. Saat gadis itu tertidur, sang pemuda mengipasi wajahnya dengan kipas Tenggu. Sehingga ketika terbangun, sang gadis menemukan bahwa hidungnya telah tumbuh menjadi sangat panjang dan jelek. Dia tidak tahu harus bagaimana, dan ayahnya pun menjadi putus asa bagaimana bisa menikahkan putrinya yang mengerikan. Beruntung bagi mereka, sang pemuda itu muncul dan mengklaim bahwa dia bisa menyembuhkan sang gadis. Namun dengan syarat, setelah sembuh sang gadis harus dinikahkan dengannya dan diberi sebagian dari kekayaan keluarga mereka. Ayah gadis itu setuju dan sang pemuda lalu membuat pertunjukan besar, pura-pura merapal mantra dan menari di sekitar gadis itu. Tapi pada malam hari, dia menyelinap masuk ke kamar sang gadis dan dengan lembut melambaikan kipas Tenggu ke arah gadis itu. Keesokan paginya, ayah sang gadis menyatakan bahwa putrinya telah disembuhkan dan keduanya lalu dinikahkan. Pemuda itu sekarang sangat bahagia. Dia memiliki istri yang cantik, rumah yang bagus, dan lebih kaya dari yang pernah ia bayangkan. Tetapi semua itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, pria itu tidak sengaja mengambil kipas Tenggu dan tertidur saat mencoba mendinginkan dirinya dengan kipas itu. Dia terbangun dan menemukan bahwa hidungnya telah tumbuh setinggi pohon, menembus atap ke arah langit, sehingga lokasinya berada diketahui oleh Tenggu yang kipasnya dicuri. Sang Tenggu lalu mendatangi pemuda itu untuk merebut kembali kipasnya, serta mengutuk sang pemuda untuk hidup selamanya dengan bentuk yang sangat buruk. Ketika keluarga sang gadis mengetahui tipu muslihat itu, sang pemuda pun diusir dan menjadi orang buangan serta hidup menggembara di hutan. Dalam legenda selanjutnya, Tenggu muncul sebagai kekuatan yang perkasa. Mereka dikatakan memiliki keterampilan hebat dalam seni bertempur. Ini dimulai dengan legenda tentang seorang prajurit terkenal bernama Minamoto no Yoshitsune. Ketika masih kecil, ayahnya dibunuh dan dia diasingkan dari desa serta dibuang ke sebuah kuil di dekat hutan. Di sana akhirnya dia bertemu dengan Tenggu yang mengajarinya seni pedang sehingga bisa membalas kematian ayahnya. Meskipun awalnya tindakan Tenggu dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kekacauan dan perang, sejak legenda Yoshitsune, gurunya yaitu Tenggu dipandang sebagai makhluk simpatik dan terhormat. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa pengetahuan para ninja juga dilatih oleh Tenggu. Secara umum, Tenggu memiliki dua bentuk fisik. Yang pertama disebut Karasu Tenggu, yang memiliki kepala dan paruh seperti burung. Ini adalah bentuk kuno dari Tenggu. Yang kedua adalah Konoha Tenggu, yang memiliki bentuk seperti manusia, namun mempunyai sayap dan hidung yang panjang. Kadang disebut juga sebagai Yamabushi Tenggu. Legenda Jepang berisi tentang Tenggu yang baik dan yang buruk. Pada awal-awal tahun ketenaran, mereka kebanyakan dikisahkan buruk, tetapi beberapa tahun terakhir telah melihat mereka berubah menjadi lebih menyenangkan dan baik. Filsuf Jepang juga mencatat bahwa ada berbagai macam kekuatan di antara roh-roh ini. Yang paling bijaksana dan paling kuat disebut Dai Tenggu, sedangkan roh yang lebih kecil dan bodoh disebut Ko Tenggu. Para Tenggu tidak hanya seniman bela diri yang berbakat, mereka dengan senang hati mengajarkan keterampilannya pada manusia untuk mengisi dunia dengan para pejuang. Dalam beberapa kasus, motif mereka sangat mulia, mengajar orang-orang berhati baik yang ingin berjuang untuk tujuan mulia. Dalam kasus lain, mereka hanya ingin mendorong kekacauan dan kehancuran. Tenggu tidak disebut anjing langit tanpa alasan. Sihir mereka sangat dalam dan mereka sangat kuat. Dapat berubah wujud menjadi manusia ketika menargetkan para biksu. Dapat berbicara pada manusia tanpa membuka mulut. Tenggu memasukkan sihir ke dalam keterampilan seni bela diri mereka yang sudah tangguh. Kemampuan untuk terbang, berarti para Tenggu bisa melakukan serangan udara yang hebat. Kemampuan untuk mengubah bentuk membuat Tenggu 1000 kali lebih gesit daripada pejuang manusia terbaik.
Mereka memiliki keahlian khusus dengan angin yang dapat dicambuk dengan mudah menjadi tornado atau angin topan. Tengu juga dapat menyebabkan hujan, guntur, atau hujan es ketika mereka terancam. Menikmati bermain api dan dapat mengubah biara menjadi tanah hangus hanya dalam hitungan beberapa menit.